Oke. Tapi ini menarik. Mental health, kesehatan mental. Tapi kesehatan mental ini bisa sampai yang lagi viral ini sampai ngebully orang nggak? Oh, Nah itu yang lagi viral juga, benar. apalagi di Balikpapan sekarang. Jadi bully itu kan salah satu tindakan menyakiti fisik atau jiwa orang lain Ya, secara konstan terus-menerus ya. dan dilakukan oleh pihak yang bermasalah kepada pihak yang bermasalah. Oh, oke. Jadi kadang-kadang gini, ada orang yang punya mental illness, kemudian yang muncul malah agresi. Ya, Dia punya agresi tinggi, jadi agresor, dia menyakiti orang. ya. Ada yang punya mental illness, kemudian jadi malah pasif, Pendiam. dipukul mengundurkan diri. dipukul aja diam Ya, aja. Akhirnya dia korban nih. Ya, oh, Ujung-ujungnya narkoba, gantung diri, mati. Oh, oke. Jadi berhubungan. Kalau tanya berhubungan, iya berhubungan. Cuman yang ingin saya garis bawahi di sini nih, sorry ya, di zaman saya dulu banyak orang sakit jiwa. Ya. Di zaman saya dulu ada orang kelainan jiwa. Zaman saya kecil itu namanya robot gedek, itu paling menakutkan itu. Oke. Yaitu nyulik anak jalanan, sodomi, mutilasi. Robot gedek itu. Ya, itu paling menakutkan. Ada itu. ya? Iya. Oke. Robot gedek. Tapi nggak gitu-gitu banget gitu loh. Hmm. Sumanto kurang Ya. apa Sumanto? Tuh Ya. makan daging manusia pakai nasi loh. Di mukbang. Di mukbang dia. Itu kalau ada YouTube mungkin mukbang dia sekarang. Mukbang ya. Masya Allah. Viral itu. Tapi maaf ya. Kalau kita melihat generasi beberapa tahun lalu itu secara mentalitas jauh lebih kuat. Oke. Ini ambil contoh nih Ya. kawan saya yang baju hijau. Ya. Walaupun ada dua tapi yang Ada garis-garis dua. ini. Oh, yang garis-garisnya ada Beliau garis-garis. ini staf Oke. HRD. Oke. Sering banget ngewawancara orang mau ngelamar kerja. Ya. Kalau dapat orang yang di bawah tahun 98 gimana? Mentalnya gimana? Lembek nggak? Nah, ini Perlu life balance. betul. Dia nggak mau nerima proses Oke. orang-orang itu. Ya. Yang turun 97 ke bawah, 8 ke bawah, nggak mau nerima proses. Maunya kerja sekarang harus layak dapat UMK setengah tahun naik pangkat. Oh, oke. Padahal belum membuktikan apa-apa. Ya. Gitu. Begitu ditanya, apa yang bisa kamu tawarkan kepada perusahaan ini? Nggak bisa jawab. Nggak ada. Nggak bisa jawab. Nah, artinya kan orang kayak gini dalam tanda kutip mental health itu ada. Saya Oke. katakan mental health itu ada, mental illness itu ada. Tapi jangan sampai dijadikan tameng untuk orang-orang yang tidak mau mengembangkan diri. Ya. Itu poinnya. Aku kan. Nah, biasa Iya. gitu kan. Iya. Di dirinya. Kenapa kamu begini? Kamu tuh loh kayak nggak tahu aku ini menderita. Iya. Paling itu menderita. si paling menderita. Iya. Nah, nanti kaitan dengan bully ya Iya. ada. Karena orang yang membuli biasanya adalah orang yang secara umum di rumahnya nggak pernah dilarang. Oh, nggak pernah dilarang. Orang tuanya selalu menganggap anaknya benar apapun yang terjadi. Ya. Kejedok pintu. Yang salahin Yang pintunya. salah pintu. Oh, Nggak oke. gitu juga sih sebenarnya. Intinya gini, dua-duanya itu hasil yang korban maupun pelaku Oke. biasanya hasil dari Didikan. mismanajemen orang tua. Mismanajemen orang. Mismanajemen orang Oke. tua. Saya nggak melulu nyalahkan orang tuanya ya, karena Ya. setiap anak remaja punya pilihan. Ya. Ya. Tapi itu biasanya mismanajemen. Mismanajemen orang tua. Oh. Karena tuntutan zaman makin berat, orang tua akhirnya dua-dua kerja, anak nggak ada yang merhatiin, di rumah cuma sama handphone. Ya. Yang ditonton UFC, yang dimainin GTA. Wow. Lihat video bully. GTA, ya betul. Dia mukul temannya tuh gini loh. Bak. Baru ngantam pakai lutut, hantaman Muay Thai. Wah, Ini UFC banget. ini Ya, UFC banget UFC ya. banget. Sampai jatuh dipeteng baru dipukul. Buk. Buk. Ya, Ini UFC banget UFC ini. banget. Ini UFC banget. Nggak Ya. salah UFC karena emang mereka kompetisi. Kompetisi, ya, ya. Mereka olahraga, cari Ya, duit di situ. Ya. Ya kan? Lah ini kan lain cerita dipakai untuk yang begini-begini. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungan, ya ada. Biasanya mismanagement parenting di rumah. Manajemen. Nah, kalau melihat Bang Urai sendiri melihat tentang kasus bullying yang saat ini sedang viral apalagi di Balikpapan, Iya. itu gimana? Ya miris ya. Ya. Miris, sedih sekali karena dua anak saya korban bully. Oke. Ya empati Pernah. saya main ya karena Ya. kejadian gitu. Ya. Sampai anak saya yang pertama ketika mengalami kasus bully itu kan waktu itu kelas 3 dia. Kelas 3 SD, Kelas SMP? 3 SD. SD. Saya nggak setua itu ya. Oke. Anak saya waktu itu masih kelas 3 SD. Kalau anak saya kelas 3 SMP usianya 45 dong. Ya siapa tahu looknya yang muda ya kan? Iya emang sih masih muda. Anak Iya. saya hampir SMP cuma Oke. Tapi ya, SD, oke, lanjut. pada Waktu itu itu masih SD. Ya. SD, Kelas oke. 3 SD sekarang kelas 6. Kelas 6 Masya Allah. Waktu itu kelas 3 SD dia dipukulin sama temannya. Tiba-tiba saya begitu dia pulang saya jemput ada cap sepatu. Kaki
Kaget saya, kamu kenapa nak? Abang dipukulin mbak. Siapa yang mukulin kamu? Ini sebut. Oke. Datang ke wali kelas. Oke. Saya bilang, Pak tolong ditangani. Ya sudah berapa hari kemudian. Tapi saya serahkan kepada sekolah. Saya izin dulu dari sekolah anak-anak supaya nggak sekolah dulu. Anak saya nggak sekolah dulu. Saya bawa ke psikolog. Oke. Jadi di psikolog ditanya ceritanya sama seperti yang diceritakan ke saya, seperti yang diceritakan ke wali kelas. Oke. Di hipnoterapi anak itu dipancing lagi, dihipnotis dengan pancingan, ceritanya masih sama. Oke. Kesimpulannya dia bohong apa enggak? Iya. Enggak ya? Enggak, karena sama semuanya. Iya. Di hipnotis pun sama. Iya. Beberapa hari kemudian saya dipanggil sama pihak sekolah. Pak, ya kami menyelidiki, ya. Kemudian kesimpulannya adalah anak bapak memfitnah teman-temannya. Kaget saya. Wow. Oh, iya. Maaf, kepala sekolah, kepala kurikulum kesiswaan, Ya. wali kelas. Kesimpulan itu dapat dari mana? Iya. Karena teman-teman yang dia tuduh nggak ada yang ngaku. Karena aku tidak mengaku, akhirnya Disimpulkan Disimpulkan. si korban memfitnah. iya. Saya cuma bilang, oh ya sudah. Oh, oke. Jadi kalau saya maling ke rumah orang, saya tidak ngaku, berarti korban apa? Yang saya malingin ini, wah kamu Fitnah. fitnah saya. Gitu. Lucu nggak? Lucu banget. Oh iya, ada ya pemikiran dan seperti itu ya. ternyata tahun berikutnya anaknya Mas Andre dipindahkan dari sekolah itu. Karena Mirip serupa. oke. Sekolahnya sama. Seangkatan anak saya sama anak beliau yang sulung, seangkatan. Difitnah juga. Wallahualam kalau itunya. Beliau nggak cerita detail. Makanya saya dengan beliau tuh akrab karena senasib. Ya, gitu. Masya Allah. Jadi ternyata mismanagement itu begini. Nah, istri saya marah waktu di rumah. Sudah cabut berkas saja, biarkan pindah sekolah. Saya bilang jangan. Selesaikan kelas 3 Oke. sampai naik kelas. Sampai naik kelas. Selesai kelas. Kenapa kata istri saya? Saya bilang, anak kita harus tahu kejamnya dunia. Oh, ya. Anak kita harus paham tidak semua orang di dunia ini mencintai dia, menyayangi dia seperti orang tuanya. Oke. Dia harus paham karena dia laki-laki. Dia harus belajar bangkit. Iya. Setahun itu kelas 3 itu turun prestasinya. Anak saya itu Mas Fajar dari kelas 1 SD sudah ngewakilin sekolah lomba dai. Oke. Selalu 5 besar. Selalu ikut dan 5 besar. Iya. Jadi berprestasi di sana Iya. sini. Setelah kejadian itu prestasinya bukan turun, terjun bebas. Jurang. Itu Oke. luar biasa. Iya. Ya. Pengaruh bullying seperti itu. Bang ya. Waduh. Alhamdulillahnya dia cerita sama orang tuanya. Ya, tidak menutup-nutupi. Sudah, akhirnya kelas 4, naik kelas 4 saya cabut berkas, Ya. tidak saya sekolahkan setahun. Saya Ya. masukkan pondok tahfiz Quran saja dulu. Oh, selama setahun. Setelah itu baru masuk ke sekolah Oke. yang lain. Oh ya. Jadi begitu setelah saya bilang setelah kamu setahun mondok, Bang, sekolah lagi ya? Jawaban dia apa? Wih, saya bergetar ketika mendengar jawaban itu. Jangan di sekolah yang dulu ya, Abah. Saya langsung ini kalau yang mukul orang gede mungkin ku hajar bolak-balik ini. Betulan. Betul. Ya. Adik saya juga pernah soalnya. Iya. Nah, anak saya yang kedua sama, tapi anak kedua perempuan. Perempuan, oke. Jadi dia dibully karena pinter. Oh, oke. Ya sama sih, anak saya juga pinter Ya. sih. Jadi teman-teman tuh nggak suka karena anak saya yang pertama tuh hari-hari ke perpus. Ya. Ya. Yang lain ke kantin beribut. Dia di perpus Ya, baca. oke. Sampai dia protes sama guru-guru. Bapak Ibu kok koleksi perpus bukunya belum ada yang baru. Iya. Artinya udah habis semua dibaca. Tahu kan anak saya ya? Betapa tuanya otaknya kan? Tahu ya Mas Firman ya? Betapa tuh otaknya ya. Ya. Itu yang ngerasain safar sama anak saya tuh Mas Firman tuh. Di mobil obrolannya udah kayak mahasiswa tuh tanyain tuh. Ya Jangan-jangan kalah ilmunya ya, jangan. Ya, saya sih bahagia. Saya justru berharap anak saya harus melampaui saya. Oke. Saya konsul sama Ustadz Agus Khairul Huda, Iya. LC. Ustadz, anak saya kelas 6 nanti mau dimasukkan pondok. Ditanya, antum mau anak antum hafiz atau dai? Iya. Saya bilang dai. Oke. Anak saya laki-laki kok. Iya. Sayang kalau cuma jadi hafiz. Oke. Bagus kata Ustadz Agus. Emang harus begitu anak laki. Ya. Jadi konsulnya gitu, udah sip. Mau dimasukkan kemana? Ke sini Ustadz. Ah, mantap itu kata Ustadz Agus. Nah, alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi yang kedua juga sama yang cewek. Jadi yang cewek itu dia duduk di depan meja guru, dia keluar. Sudah ditumpah isi tasnya itu. Ditaruh di tempat lain. Yang cewek. Yang cewek itu dari kelas 1 sampai kelas 3 kejadian dia ngelawan. Kelas 3 Kelas lawan. 3 akhirnya dia ngelawan. Oke. Akhirnya mau enggak mau saya turun tangan.
Karena si pelaku bully ini satu grup. Satu. Sama beberapa orang juga, 4 orang, 5 orang. Oh, bergrup-grup gitu Iya. ya. Bergeng-geng lah. Geng. Oke. Saya datangin, saya pelototin. Saya cuma bilang gini, saya mau ketemu sama bapakmu. Oke. Ya. Ya. Saya bilang. Waduh, Panggil. tajam banget nih. Ya. Saya tuh posisi saya pakai kacamata hitam, saya buka. Oh. Wow. Saya nggak ada urusan sama anak kecil. Kayak film-film Indosiar. Saya pengen tahu orang Oke. tuanya yang mana. Oke. Kita ngobrol deh baik-baik. Oke. Kamu kalau punya masalah didik anak, apa sih masalahmu? Iya. Ya kita ngobrol lah. Karena daripada nanti korban tambah banyak. Ya. Jadi jangan salah paham ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan Ya. bukan karena kita sok suci, tapi karena kita nggak pengen ini orang maksiat lama-lama. Mengenai yang lainnya juga. Iya, nanti Oke. kenanya terlalu banyak. Iya, gitu loh. iya, iya. Dan yang jadi repot masalahnya di Indonesia ini pedang bermata dua. Oke. Ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, Ya. ya kan? Ya. Guru mukul murid, Nggak guru boleh. kena bui. Iya, nggak boleh. Permasalahannya kalau murid mukul murid gimana? Kan anak di bawah umur. Sama-sama anak-anak. Iya. Iya. Anak Pusing. di bawah umur. Ya. Betul ya? Betul. Betul. Padahal ketika perbuatan yang melanggar hukum itu terjadi, yang dilihat bukan status sebagai anak atau sebagai statusnya pelaku atau korban. Oke, harusnya hukumnya. begitu. Ya, ini yang repot. Pedang bermata dua. Saya nggak bilang hukum ini cacat nggak, Ya, tapi pedang bermata dua. Bisa Hukum dicari. ini bisa berat sebelah, terlalu Iya. mudah dicari celahnya. Wah. Makanya pelaku bully susah dihukum. Apalagi anak-anak sekolah. Apalagi penerapan aturan itu nggak sama dengan aturan Islam. Oke. Maaf ya. Oke. Dalam Islam biasanya usia lulus SD itu akil balik dah. Akil balik SMP, naik SMP. Naik berarti. SMP ya? Ya, oke. Jadi harusnya kalau misalnya pakai aturan Islam, anak SMP itu hukumnya hukum dewasa. Oke, karena Bukan sudah balik. anak-anak, karena udah balik. Iya. Pelaku bully SMP masih dianggap anak-anak, repot. Iya, iya. Iya toh? Iya, betul. Misalnya lagi kita menyimpang dikit dari bully. Ya. Pelaku zina kalau anak SMP atau SMA, harusnya kalau dalam Islam diapain? Hah? Diapain? Cambuk, rajam, rajam tuh udah nikah dong. Cambuk. Iya kan, Ya, dicambuk. cambuk. Efek jerak. Ini zina dikawinkan. Ini jadi sebuah tren akhirnya. Oh, kalau orang tuanya nggak setuju, buntingin aja anaknya. Akhirnya bakal dinikahkan. Mah, itu betul. Maharnya tinggi. Iya kan? Dinikahkan. Maharnya Ah. tinggi. Gimana cara menurunkan maharnya? Iya, nih begitu. Buntingin aja. Iya. Saya bukan ngajarin jelek. Iya. Saya bukan ngajarin jelek. Saya bicara fakta. Ya. Ada kayak saya kenal, saya bilang, saya tahu kamu loh. Kamu Ya. tuh anak baik, pendiam. Kenapa kok tiba-tiba pacarmu hamil? Iya, ya. Dibilangnya apa? Bagaimana ndak hamil? Kulamar baik-baik dikasih mahar tinggi betul. Ah, betul. Betul sudah. Atau di sisi lain, aku mau nikah, ada lagi yang lain. Ya. Aku mau nikah masih dilarang sama orang tua. Aku udah ngerasa bisa tanggung jawab kok. Sudah kuhamilan biar aku tanggung jawab betul lah. Oh, iya. Itu ngomong langsung itu, ya Allah. Sampai segitunya. Ini repot. Makanya tadi mismanagement Iya, sih. iya. Makanya untuk para orang tua atau para orang-orang yang sudah mau punya anak, ya kalau bisa belajar parenting lah. Iya. Belajar parenting. Ya, dalam Islam tuh ada parenting. Masalah contoh masalah bully tadi. Iya. Dalam bab parenting itu ada namanya rusdah dan sufaha. Oke. Kalau yang dalam fikih Ustadz Tengku kemarin tuh Roshid dan Safih. Ya. Itu orang-orang yang tidak layak diberi kepercayaan dengan harta. Jadi seorang anak Oke. itu baru boleh diberi kepercayaan memegang harta, bertransaksi dengan harta kalau dia punya sifat rusdah atau roshid tadi. Artinya lurus. Oke, ya. Contoh, misalnya sampai anak saya nih, Ya. pelajar anak saya, Ya. usia 13 tahun, misal. Saya kasih SMP. uang Oke. 20.000, Ya. tolong ke warung beli masako Ya. satu renteng. Ya. Harganya 13.000 nih. Kasih 20.000. Kasih 20.000. Harusnya pulang bawa apa? Bawa uang 7.000. Bawa uang 7.000 sama sako satu renteng. Ya. Kalau Anda melakukan itu, Ya. Anda rusdah, Lurus. Anda roshid. Ya. Tapi kalau Kenyataan. Anda pulang Ya. bawa masako satu renteng, uang 2.000, salome satu bungkus, Ya. Anda sufaha, Oh. Anda oke. safih, belum layak diberi kepercayaan dengan harta. Oh. Itu bab parenting ada. Ya, ya, ya. Ya. Sekarang anak-anak minta belikan voucher Google Ya. buat top up beli skin Ya. 200.000. Ya. Ini rusdah atau sufaha? Sufa. Nggak dikabulkan, tantrum dia. Nangis, Padahal nangis. remaja. Ya. Ya kalau tantrumnya cuma nangis di kamar, kalau Iya. mukul anak orang,
Iya. Cari pelampiasan, ngerampas duit anak orang. Betul nggak? Kenapa? Yang penting kan nggak keluar dari sini. Ya, kagetnya tadi keluar dari sini loh. Makhluk Allah juga itu. Ya. Udah. Tapi saudara kan? Makhluk Allah juga baru teriak. Iya. "Wah!" gitu. Aku geli. Jelas ya? Oke. Nah itu rusdah dan sufaha. Nah, oke. Ya seperti itu. Nah ini mismanajemen juga, dari kecil ketemunya HP, yang ditonton, yang dilihat Langsung dewasa. langsung adegan dewasa. Adegan dewasa itu bukan cuma percintaan, Percintaan ya, tapi berantem, pukul-pukulan ya. itu kan adegan dewasa itu. Anak jalanan. Nih, merokok, Ya. obat. Iya, Akhirnya nyoba. Oke. Kan lihat tokoh jagoannya di game begitu tuh. Iya. Ada film tuh dulu. Wah, ya itu kan? keren tuh. Nah, Akhirnya dia efeknya ngikutin. kemana-mana. Betul. Ya itu kalau dalam bahkan kalau dalam psikologi barat nyebutnya bukan kid tapi juvenile delinquency, kenakalan remaja. Nah, remaja. Jadi nggak bisa dibilang anak-anak itu. Jadi dia sudah sebenarnya memang sudah dewasa. Iya, karena yang dilakukan perbuatan orang Perbuatan dewasa. ya. Berarti memang dari keluarga harusnya ya itu tadi belajar parenting, Iya. harus banyak-banyak parenting, bukan malah membiarkan anak harusnya. Keluarga itu inti peradaban kalau kata Iya. pepatah Arab. Oke. Jadi keluarga Pernah itu dengar? inti Ya. peradaban, ya. Karena memang dari situlah berawal perbaikan umat. Ya. Karena susah, Ya. Tapi memang di Indonesia saat ini lagi darurat darurat bully. bully itu. Iya. Apalagi baru-baru ini anggota DPR dan Iya. banyak kan rata-rata Itu bukan orang bully, kaya. itu bukan bully, maaf. Itu kalau buat saya, Iya. yang berita terakhir yang ceweknya Iya, dilindas mobil, dilindas. itu bukan bully. Ini psikopat. Psikopat sudah ya. Habis lindas dia ketawa. Iya. Ketawa. Begitu ngeliat kamera baru pura-pura nangis. Ini penjahat ini. Psikopat Ini ya. penjahat ini. Ini bukan bully, masukkan penjara, selesai dia tuh. Dibalsem itu. Ini psikopat profesional sepertinya. Dan dia akan merasa dilindungi hukum. Iya. Orang itu akan merasa bebas melakukan sesuatu yang melanggar karena dia merasa hukum ada di pihak Ya, dia. ya. Artinya memang hukum itu harus diperbaiki, praktisi hukum juga harus lebih mantap lagi gitu, kualitasnya ditingkatkan. Aparat penegak hukum juga harus ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan kemakmurannya. Ya. Maaf ya, Maaf. kalau polisi gajinya gede, hidupnya makmur, Siapa yang disuap mau nggak mau. Buat apa? Udah cukup. Cukup ya kan? Iya, udah Nah, gede. gitu. Ya, betul. Ya semoga nanti ada kasus-kasus begini ditangani sama pihak kepolisian dengan baik lah ya. Baik, amin, Semoga insya Allah. kepolisian kita kinerja makin membaik ke depan. Ya, makin baik insya Allah. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, Kang, Bang.